pengertian bisnis dan bisnis sehat. Mari kita membahas tentang bisnis sehat. Perlu kita ketahui apa itu bisnis. Menurut KBBI, bisnis adalah usaha komersional dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang. Sedangkan secara umum, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui suatu produk barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu, apa itu bisnis sehat? Bisnis sehat merupakan bisnis yang mempunyai tingkat pendapatan yang stabil pada setiap bulannya. Kondisi ini hanya bisa terjadi jika tingkat pemasukan tidak melebihi tingkat pengeluaran. Namun, masalahnya, pemasukan yang tinggi selalu diiringi dengan pengeluaran yang tinggi. Pentingnya menjaga etika bisnis untuk terjalin persaingan sehat. Materi selanjutnya yaitu prinsip pentingnya etika bisnis untuk menjalin persaingan yang sehat. Yang pertama ada kejujuran, di mana prinsip ini menjunjung kepatuhan terhadap pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua ada saling menguntungkan, di mana prinsip ini tentunya semua tindakan dan keputusan bisnis harus diusahakan untuk memberikan keuntungan terhadap semua pihak yang terkait. Yang ketiga ada keadilan, di mana prinsip keadilan ini menanamkan sikap untuk menganggap dan memperlakukan seluruh pihak secara adil tanpa membedakan apapun dan siapapun. Yang keempat, integritas moral, di mana prinsip ini merupakan prinsip yang teguh agar tidak memberikan kerugian kepada pihak yang terkait segala tindakan dan keputusan bisnis yang ditempuh. Prinsip ini juga berlandaskan pada kesadaran bahwa semua orang berhak untuk dihormati dengan cara sama secara harkat maupun martabat. Mengapa penting memiliki bisnis yang sehat? Nah, dikatakan bisnis yang sehat ketika suatu bisnis memperhatikan etika yang berlaku, sehingga diharapkan dapat membantu dalam proses pencapaian tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pentingnya mengenal bisnis yang sehat dan mempelajari bagi perusahaan agar dapat menjadi acuan untuk kesuksesan bisnisnya. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi, permintaan konsumen, dan lain-lain itu biasanya mempengaruhi kondisi bisnis. Nah, bisnis yang terus-menerus disuntik modal menandakan bahwa bisnis tersebut mengalami kebocoran yang serius. Nah, beberapa alasan mengapa bisnis ini mengalami kebocoran yaitu kualitas yang buruk, kontrol yang tidak konsisten, hutang tidak terkendali, sales banyak menjual tapi tidak suka menagih, kurang perencanaan yang matang, tingginya angka reject, dan pemenuhan kebutuhan konsumen tidak konsisten. Ciri-ciri bisnis sehat. Ada 10 tanda bisnis yang sehat. Yang pertama, berjalan dengan sistem yang terkendali. 2. Memiliki pertumbuhan profit yang terkendali. 3. Memiliki karyawan yang produktivitas. 4. Bisa berjalan tanpa intervensi pemilik. 5. Tidak suntik modal. 6. Mampu membayar utang. 7. Memiliki perpotongan stok. 8. Punya budget besar. 9. Karyawan loyal. Dan 10. Punya dana promosi. Cara membangun bisnis yang sehat. Tahukah kamu bahwa 80% bisnis di Indonesia masih belum dikatakan baik? Hal itu terjadi dikarenakan salah satu faktornya adalah banyak di antara kita masih memiliki pemikiran sebagai karyawan. Sedangkan sebelumnya kita telah diberitahu salah satu alasan mengapa bisnis mengalami kegagalan dikarenakan pencatatan dan kontrol yang kurang dari si pemilik. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan cara membangun bisnis yang sehat. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pertama yang harus Anda kuasai adalah laporan keuangan. Meskipun bisnis Anda masih kecil, Anda harus bisa membuat bisnis Anda berjalan dengan baik secara profesional. Jadi, mulailah mengenal angka-angka pada laporan keuangan dan membuat laporan keuangan yang sederhana seperti neraca, laba rugi, dan juga arus kas. Kedua, aturlah 3 poin penting dalam keuangan bisnis Anda. Yang pertama adalah piutang. Tantangan dalam hal piutang adalah menjaga agar kas atau kesenjangan kas Anda tidak terlalu lebar, sehingga akan membuat Anda tidak hanya jago jualan, tapi Anda juga dapat menagih dengan cara yang bijaksana. Yang kedua adalah kelola utang. Jika Anda tidak dapat membayar utang, alangkah baiknya untuk tidak menambah utang untuk keperluan yang tidak begitu penting untuk perusahaan.
ketiga, jika Anda ingin meningkatkan pendapatan, maka Anda bisa meningkatkan repeat order atau pemesanan kembali, yaitu bagaimana Anda memonitor database customer, bukan hanya saat mereka membeli saja, tapi bagaimana membuat mereka akan membeli berkali-kali. Keempat, cari tahu bagaimana agar rata-rata pembelian Anda dapat naik. Contohnya, Anda membeli 100.000, lalu kita berpikir bagaimana kenapa mereka tidak membeli dengan harga 120.000. Anda harus melakukan strategi pada bagian advertising atau online business. Anda juga bisa mengintensifkan pada bagian sales dan non-sales. Manfaat etika bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari etika bisnis yang sangat penting untuk membangun suatu perusahaan yang sukses. Yang pertama, memiliki citra baik di mata pelanggan. Citra atau gambaran yang baik mengenai hasil hubungan perusahaan dengan pelanggan akan melekat pada perusahaan sebagai presentasi. Presentasi ini akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon pelanggan lainnya sebagai pertimbangan yang menguntungkan. Manfaat dari etika bisnis salah satunya adalah untuk memperbaiki citra perusahaan. Selanjutnya yang kedua, perusahaan menjadi terpercaya. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari pelanggannya. Manfaat dari etika bisnis akan menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi pelanggan. Kepercayaan pelanggan pada perusahaan pun menjadi semakin meningkat karena perusahaan dinilai sangat royal dalam melakukan bisnis dengan pelanggannya. Selanjutnya yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Pelanggan yang percaya pada kinerja perusahaan kemudian akan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini disebabkan perusahaan telah menerapkan etika bisnis dan pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh pada kinerja perusahaan. Selanjutnya yang keempat, memperhatikan kepentingan bersama. Terlaksananya etika bisnis dalam perusahaan akan menyebabkan kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan individu atau golongan. Hal ini adalah salah satu manfaat dari etika bisnis yang paling besar yang mungkin tidak akan pernah dimiliki suatu perusahaan jika tidak menerapkan etika bisnis secara permanen. Yang kelima, menunjukkan nilai moral. Etika bisnis tentu erat kaitannya dengan nilai moral yang mendasari agar suatu etika dapat terlaksanakan. Terciptanya perilaku yang menjunjung tinggi moral oleh karyawan dalam perusahaan tentu merupakan keunggulan yang sangat baik untuk perusahaan itu sendiri. Karyawan dapat menjadi lebih akrab satu sama lain dan lebih sopan santun dalam bertutur kata serta bercengkrama. Nilai moral tersebut akan membuat perusahaan menjadi lebih unggul. Jadi, itulah tadi beberapa manfaat dari etika bisnis yang dapat diperoleh suatu perusahaan.